datangnya juga bukan dari saya, tapi ada yang lain dari Pak Sulaksana, mungkin kenal ya, Pak Sulaksana. Jadi kan Papernya dekat boleh sama, boleh dilihat. ya gimana? Foto gantengnya Pak Sulaksana ada nggak? Foto Pak gantengnya. Sulaksana, papernya ada Pak, paper beliau yang dijadikan acuan. Iya, ya Oh, ada. paper. Soalnya gini, ada nanti kalau nggak salah saya udah masukkan di itu di apa di Oh Google ya, yang di Drive-nya. grup itu ya, yang di grup. Oke, oke. Di situ ada. Nanti bisa dibaca juga sama Pak Mulya. Jadi gini, Pak Oke. Sulaksana ini kan meneliti material. Kebetulan dia dulu S3-nya tentang apa? Bukan rare earth ya. Apa namanya? Tantalum. Tantalum. Ya, tantalum ini kan memang material Oke, yang kuat temperatur tinggi, termasuk chemical. Jadi dia menyarankan pakai material itu gitu. Nah, jadi makanya ada sisi material science karena memang yang mau dipakai materialnya dari situ dan kebetulan saya udah dikasih juga contoh materialnya dari Pak Sulaksana gitu. Jadi memang jadi nanti makanya saya perlu istilahnya untuk orang material, orang heat transfer sama orang control system. Jadi memang ada kerjasama dari tiga bidang ini gitu. Tiga institusi. Nah, kira-kira itu tadi makanya saya waktu itu juga sempat ditanya sama Pak Kurnia mau kemana nih labnya. Waktu itu kan sama Pak Sulak juga nanti deh ngobrol dulu nih sama orang transfer gitu kan. Karena kan memang yang cocok yang mana saya juga belum tahu. Nah, tadi Pak Mulya udah cerita gambaran garis besarnya, saya udah bisa nangkep lah. Nah, jadi karena ada tiga bidang ini yang saling berkesinambungan ya. Karena memang tiga-tiganya ini masih baru kalau saya kira ini terminologi converter ini mau dipakai. Nah, jadi mungkin ya itu tadi lab yang kira-kiranya bisa dipakai dari pihak Batan, mungkin nanti dari Padamora, saya nggak tahu di UPN labnya seperti apa. Jadi bisa disinkronkan Pak, jadi saling mengisi gitu. Nanti mungkin sambil berjalan bisa mulai dibahas materi tiap bagian gitu. Jadi timnya kan nanti mungkin berdua ini. Jadi ada yang transfer mungkin Pak Mulya sama Damora, terus control system Pak Didit sama Pak Arya, mungkin Pak Kurnia material mungkin sama Pak Iwan yang dari PNJ atau Pak Sulaksana sendiri gitu. Sebenarnya sudah nge-push Pak Sulak, cuman dia masih sibuk. Saya nggak tahu, jadi agak susah nemuin gitu. Karena terakhir jawabannya saya lagi ada ini katanya, ada kesibukan bisnis apalah saya nggak ngerti. Nanti bisa dihubungi kapan kalau udah selesai dia siap gitu. Jadi itu Pak, jadi ada timnya itu supaya ada partnernya berdua ini masing-masing. Jadi dari Google Drive itu nanti kalau memang ada kira-kira yang kurang atau ada sesuatu yang baru nggak apa-apa tinggal ditambahkan. Nanti kita adakan meeting lagi kapan gitu supaya jelas itu terutama ini untuk anggaran budgetingnya. Kalau saya sih nggak masalah ya porsinya berapa di Batan atau UPN. Kalau saya sih ikut aja karena kan berkaitan sama fasilitas dealernya masing-masing gitu. Nah terus kan tadi roadmap-nya kan yang dicontohkan sama Pak Mulya ya. Jadi anggaplah langsung 3 tahun. Jadi progresnya kan bisa kelihatan. Jadi kira-kira kita pelajari dulu materinya. Mungkin kapan ada waktu lagi, mungkin minggu depan udah lebih siap, udah punya gambaran masing-masing gitu. Jadi mungkin kalau malam ini jadi itu tadi prosedural untuk MOU, saya termasuk birokrasi. Kalau emang udah birokrasinya kalau udah clear, ya tinggal pihak UPN sama Batan ini bikin MOU internal atau PKS yang sifatnya PKS saja dulu Pak. Ya, sifatnya sementara dulu. Sambil diajukan, sambil kita pelajari itu sambil berjalan. Soalnya kan ini mesti dikirim ke sana, mereka tanda tangan, kirim lagi gitu. Jadi supaya nggak mengganggu gitu ya. Ya paling itu mungkin ada masukan dulu yang lain. Soalnya kan isunya baru ini dulu ya, MOU sama RAB. Terus nanti berikutnya pertemuannya mulai masuk ke roadmap segala macam. Terus pembagian tim untuk riset, lab yang akan digunakan. Terus materialnya juga nanti kan mungkin
Saya nggak tahu nih kemarin Pak Kurnia itu yang dikasih itu yang dipakai kemarin di Batan bukan sama Pak Sulap? Saya belum tahu Pak Sulak belum komunikasikan yang materialnya seperti apa, saya belum tahu persis. Nggak, Soalnya kan Pak Sulak. Waktu dulu kan kalau nggak salah jurnalnya dari Batan juga ada. Itu kan Iya. Ya itu kan berarti pakai material yang dikasihkan ke Iya. Pak mungkin. Ya. Iya, Slack gitu kan Pak, Ya, Slack bangka ya, sudah Slack. Ya. Ya itu. Tapi kan produk akhirnya seperti apa memang Pak Sulak yang pegang. Kita lagi itu kan memfasilitasi saja untuk penelitiannya seperti itu. Kalau waktu itu yang diuji di Batan karakteristiknya apa aja Pak? Saya soalnya belum. Kalau dulu kita punya ICP-OS Pak sama XRF. Nah tahun ini alhamdulillah kita punya alat lagi yang lebih canggih itu Micro XRF Pak. Micro XRF itu ya semacam inilah alat tes non NDT itu intinya bisa lebih langsung elemental mapping sama poin seperti SEM lah Pak, seperti SEM tapi ya seperti itu. Itu kita punya alat itu sekarang jadi bisa dimanfaatkan kayaknya untuk material lebih bagus lagi ininya untuk akurasinya. Ya, oke. Berarti emang udah mendukung banget ini labnya. Jadi mulai dari material ditransfer di labnya Pak Mulya. Nah, tinggal nanti kontrol sistemnya Pak Didit sama Pak Aryan nih nanti untuk AI-nya dipakai Pak ya? Iya. Pak Didit ya? Insya Allah. Ya soalnya saya kepingin outputnya bukan cuma jadi produk, tapi masing-masing punya nah, jadi masing-masing punya jurnal. Entah itu sama patennya saya sih terserah aja ngikut kemana gitu. Karena kalau memang pihak LPDP yang minta silakan atau pihak dari UPN silakan aja. Kalau saya sih nggak terlalu. Jadi mungkin itu dulu Pak atau ada masukan lagi? Karena kan ini baru pertemuan pertama ya, meeting pertama. Gimana Pak Mulya atau Pak? Pak, boleh saya simpulkan sebentar Pak? Boleh ya. Nah, ini saya coba bukan rangkum ya. Nah, ini tahapannya Pak ya. Ini tahapan yang perlu kita kejar dalam PKS dulu dengan Batan ya Pak ya. Betul. Nah, kemudian pernyataan peneliti kan bisa kita kejar nih. Iya, betul. Kita terlibat dengan riset yang judulnya apa, di skema LPDP apa, terus pakai materai kirim ke Pak Damora atau ke Pak Irwan sehingga bisa terus state of the art riset project ini yang saya bilang proposal tadi. Saya jujur nih yang ketiga masih ngeblank, kalau udah baca mungkin kita baru bicara enak roadmap apa, terus schedule-nya apa, including output-nya apa aja sih gitu, setiap tahun apa. Even paten bisa kita hasilkan juga sih. Jadi paten tuh jangan berpikir bahwa harus jadi alat jadi paten, nggak juga sih Bapak-bapak, seperti yang kami alami. Kami terdaftar sekarang di Kementerian Hukum dan HAM itu ya. Itu baru konsep aja tuh bisa jadi paten Pak, ternyata Pak. Konsep gitu ide baru yang memang belum pernah ada originality bisa kami patenkan, tidak harus jadi alat ataupun prototipe gitu. Jadi belum ini ada prototipe juga. Bisa Pak, soalnya bisa. Kan Rispo tuntutannya punya produk, jadi seolah-olah prototipe yang saya tangkap gitu. Kalau prototipe itu barang Pak, biasanya Pak, alat gitu. Iya, makanya iya. Nah, paten beda lagi, bisa alat itu kita patenkan, yang prototipe atau ide kita bisa kita patenkan gitu. Iya. Jadi nanti skemnya banyak lah untuk paten-paten nanti. Walaupun itu ngebebanin anggaran kantor Pak ya, kalau keterima kan lu bayar terus. Padahal aku belum tentu tuh Pak, itu cuma buat gaya. Tapi oke lah ya. Oke lah ya, selama kita bisa produk paten nggak apa-apa, kali aja nyangkut-nyangkut ada yang beli gitu Pak. Nah, tadi Pak Irwan bilang budget tadi, sebetulnya budget itu paling terakhir Pak bicaranya kalau udah semuanya kita punya schedule, punya roadmap. Iya, makanya saya kan ngasih gambaran garis besarnya globalnya dulu, supaya nanti kan dipecah, di split masing-masing gitu kan. Sudah mulai terbentuk gambarannya, mulai ada istilahnya bayangan, oh saya perlu ini, perlu lab ini, perlu material ini.
Jadi kan otomatis dari situ mulai terbangun, oh saya kira-kira perlu ini, mulai kelihatan tuh angkanya. Kalau dari awal memang nggak mungkin gitu, pasti di akhir gitu. Iya, iya. Nah, jadi makanya mungkin tadi nomor apa pernyataan kesediaan fasilitas kali ya? Iya, betul. Ketersediaan fasilitas perlu kayaknya ya. Iya, itu dia makanya. Iya, saya tambahin ya nomor 2 ya. Iya, boleh, Pak. Saya mungkin cuman ini kan yang dibahas kan PKS Batan dengan UPN. Apa tidak Batan juga tidak perlu MOU atau semacam apa dengan Rusia, Moskow, MPI? Nanti Pak. Ya. Nah, ya, itu boleh. Nanti Pak, kalau udah kita dengan PN oke nih, baru nanti MOU besarnya bareng-bareng bertiga Pak gitu. Ya, boleh. Bareng-bareng bertiga. Ya, ya. Oh. PN Batan ya. Ya. Mungkin itu kali Pak nanti. Iya, ya. Oh, MOU-nya langsung bertiga gitu ya? Gitu. Ya, bertiga Pak, bisa bertiga. MOU kan setahu saya kan antara dua belah pihak kan. Apa ada? Biasanya tripartit itu ada. Ada tripartit ada. Seperti yang dengan Tsinghua University itu, tapi saya nggak masuk ke klub itu kebetulan. Ya. Tapi MOU-nya terbatas Pak ya, skematiknya di bawah riset pro LPDP ini aja. Kalau MOU yang besar itu memang nggak bisa bertiga, tapi kalau itu terkait dengan riset, sebetulnya bahasa sederhananya PKS juga sih Pak dia Pak. Ya, saya PKS. Nah, sebenarnya PKS, tapi kalau udah bicara antar negara ini kan mau nggak mau kepala Batan yang tanda tangan. Ya. Ini jadi MOU gitu. Bentar. Ini kepala Batan tadi pagi Pak Irwan itu mungkin nggak kalau yang ini adalah dekan dengan makanya kan tadi saya tanya kira-kira saya udah nge-WA ke orang LPDP tapi belum direspon. Nah itu dia makanya kekuatan MOU berdasarkan pejabat, posisi pejabat, atau mungkin cuman sebatas ikatan kerjasama aja, makanya saya tanyakan gitu. Tadi kan kata Pak Mulya, kalau udah antar negara otomatis harus kepalanya ya, gitu. Kepala Pak, iya Pak. Kepala. Iya, harusnya rektor kalau enggak. Tapi bentar lagi kepala Batan juga nggak ada Pak. Hah? Kepala Batan bentar lagi nggak ada. Adanya BRIN Pak. Badan Riset Inovasi Nasional. Jadi kami dibawa ke Diputian nanti Pak. Atau gini dulu Pak, sifatnya kan masih baru sementara. Jadi istilahnya kalau mungkin untuk keperluan LPD dulu gitu ya istilahnya kalau bisa Pak. Nanti menyusul kalau memang harus yang udah formatnya level yang paling tinggi ya bisa menyusul lah gitu. Ini kan kita semoga mau LPDP-nya. Iya, makanya tadi saya makanya tadi saya tanya orang proposal kita dicoret kan rugi kita. Iya. Nah, makanya tadi saya sempat itu yang aku loh Pak. Iya, makanya tadi saya nanya ke orang LPDP-nya tapi belum dijawab. Mungkin dia nanya juga kali ke kepala LPDP-nya, boleh nggak ini gitu. Detail coba Pak Irwan besok nekat detail aja kalau nggak ini. Iya, saya tunggu hari ini kalau nggak ada besok saya bel gitu. Oke. Maksudnya langsung ke kantornya gitu, supaya fix pasti gitu. Oke. Makanya saya bukan mentahin yang pertemuan meeting tadi pagi, cuman kan kalau saya sih nggak masalah kalau emang itu bisa diterima. Kalau emang nggak bisa ya otomatis harus diikutin yang yang semestinya gitu. Nah itu jadi isunya kan ada 7 tadi ya, Pemulya ya. Ya. Ya, jadi kan malam ini anggaplah baru 2 lah dulu. Atau 3 lah. 3 mungkin Pak, dengan pernyataan bisa dikejar Pak. Ya, jadi itu dulu sambil kita benahi minggu ini, sambil kita mulailah bikin roadmap segala macam tiap bagiannya. Jadi mungkin pertemuan berikutnya udah lebih ada gambaran lagi gitu. Ya. Kalau nanti kan sambil berjalan ini. Baik Pak. Oke Pak Kurnia ada masukan lagi? Terus terang ini kan ujungnya gini Pak, gini. Ujungnya ini kan sebenarnya ada di material dulu.
Sebenarnya ya kalau menurut saya ya, sambil berjalan paralel juga nggak apa-apa. Karena kan kalau belum ada kesiapan material, yang heat transfernya juga nggak bisa jalan kalau menurut saya gitu. Betul. Ya, jadi tolong nanti kira-kira yaitu tadi mulai dibikin lah roadmap segala macamnya, terus gambaran untuk lab. Nah, terus kalau yang kemarin itu yang Patulak itu maksudnya gini, untuk pengajuan mulai penelitian kalau di Batan tuh gimana, perlu waktu nggak misalnya persiapan, misalnya saya nggak tahu ya apa di Batan udah ada jadwal schedule bahwa minggu ini atau bulan ini mungkin dari luar dari mana gitu, jadi bisa ada urutan masuk untuk pemakaian alat atau segala macamnya, saya nggak tahu gitu kan, schedule-nya mungkin masing-masing bagian punya jadwal gitu. Gimana Pak dalam setahun inilah gitu? Ya kalau sekarang sih kalau PTBG ini lagi off nih Pak. Lagi kondisinya lagi kosong. Karena COVID. Karena COVID off semua Pak. Iya, semua Pak. Saya aja di rumah kan nih Pak. Mau nge-lab sekarang Pak. Ya makanya kan saya nggak tahu sebelumnya apa ada yang di pending atau di cancel, saya kan nggak tahu. Kita mau masuk nih ceritanya nih, mau masuk ke material, mau masuk ke heat transfer, nanti juga control system. Nah itu kan harus tahu di dalamnya gitu. Iya. Jangan sampai overlapping gitu. Jadi istilahnya kita tentang orang atau gimana nggak enak juga gitu. Ya nanti kan kalau ada Pak saya nanti untuk material, untuk prosesnya nanti bisa ini Pak, bisa range lah Pak waktunya, walaupun kan sekarang ini juga ada dari mahasiswa juga, terus penelitian internal. Nanti mungkin Pak Mulya nanti di internal PT KRN bisa range juga seperti itu, nanti kita range lah Pak. Iya Pak. Ya Pak, mungkin gambaran aja Pak, kalau di Batan itu yang memang tight schedule itu kalau kaitannya dengan penggunaan reaktor riset kami RSG gas itu pasti tight banget gitu. Tapi kalau yang fasilitas lain di tempat Pak Akung, di tempat saya pribadi itu bisa fleksibel lah Pak, walaupun kami juga punya schedule riset gitu Pak ya. Nah apalagi jangan sampai kalau ini. Insya Allah sih nggak ada masalah. Biasanya sih kalau ada yang dari luar kan nggak setiap hari kita riset ambil data gitu Pak. Iya. Oke. Waktu kosong itu karena kan biasanya ngambil data 2 hari, kita 2 hari analisis gitu kan. Jumat kadang istirahat gitu untuk mengevaluasi semua pekerjaan selama seminggu. Biasanya kayak gitu Pak. Jadi yang waktu 2 hari itu yang ketika kita menganalisis data yang 2 hari kita ambil itu bisa diisi orang lain. Biasanya mahasiswa kami ataupun dosen-dosen dari perguruan tinggi lain yang riset di tempat kami juga seperti itu biasanya. Jadi lebih fleksibel sih Pak. Kecuali RSG gas. Kalau pakai reaktor riset kami memang tuh jadwalnya udah paling ketat itu. Kalau yang lain insya Allah nggak ada masalah sih. Susah gesernya itu. Iya. Oke, mungkin ada lagi masukan dari Pak Damora atau Pak Didit? Kalau saya pikir sih baru ini udah cukup lah. Nanti saya matengin lagi nih dengan apa? Aku cuma menegaskan aja Pak, ini rencananya termionik ini pakai tantalum, kenapa sih? Ya, jadi memang kebetulan material yang kira-kira temperaturnya kuat tinggi yang saya baru ini tantalum itu. Sebenarnya kemarin temannya Pak Sulaksana itu Pak siapa tuh yang di Politeknik Taiwan. Ya. Taiwan. Kenapa? Politeknik UI. Oh, enggak, yang di Politeknik UI, Pak. Iya, bukan Pak Maksum. Oh, Pak Maksum. Oh, ya. Pak Maksum kan sebenarnya waktu itu sempat ini juga ngasih saran ke saya. Jadi dia bilang gini, kalau kira-kira agak kesulitan sama tantalum, karena memang perlakuannya itu ini agak lebih sulit, dia sarankan pakai vanadium, nggak salah. Ya, material itu. Tapi kita lihat aja nanti. Pakai apa Pak? Pakai apa? Kalau kesulitan pakai apa? Vanadium. Itu emang material yang keras juga gitu, yang kuat temperatur tinggi. Jadi pemilihannya nanti sambil bisa berjalan, yang penting masuk dulu proposal saya kira. Soalnya kalau dibahas terus gini nggak maju-maju. Karena kan kita masih riset sifatnya gitu. Itu Pak ya. Mungkin ada masukan lagi dari Pak Damora?
Soalnya ini kan mau dimatengin sama LPDP, besok saya kontak orangnya supaya untuk MOU-nya ini selesaikan. Gimana Pak Damora? Seandainya gini, enggak, tadi kan Pak Didit ini ini singgung sedikit, karena kan masukan dari Pak Mulya, karena ini kan sifatnya antar negara, dan saya juga nggak tahu aturan main LPDP, apa memang harus orang nomor 1 institusinya gitu kan, otomatis kan ya saya sih ngikuti aturan mainnya aja gitu. Soalnya kan kata Pak Didit juga cerita kalau ditabrak juga nanti kitanya mental sendiri gitu. Nah gitu. Jadi besok saya pastikan ya kalau menurut saya sih siap-siap untuk hal yang terburuk itu aja. Mudah-mudahan sih mereka fleksibel juga. Gimana Pak Damora? Kalau untuk apa yang tanda tangan gimana? Kalau mungkin yang tadi cerita Pak Reda itu mungkin agak lama kali Pak kalau misalnya nunggu rektor karena untuk tanda tangan mungkin kita coba dulu yang sama Pak Reda gitu. Iya itu dia makanya. Kalau LPDP-nya gimana? Nggak mempermasalahkan itu maksudnya untuk Iya. Makanya tadi kan saya coba WA tapi orang yang nggak respon. Jadi kalau memang belum besok ada jawaban, langsung saya kontak telepon ke orangnya langsung gitu. Cuman saya nggak tahu jawabannya seperti apa juga gitu. Makanya tadi saya bilang mungkin kita siap untuk hal yang terburuk, misalnya harus rektor ya otomatis buat kita tunggu seperti itu. Paling saya kabari ke pihak Rusia, ini formatnya begini nggak masalah. Jadi kalau Pak Mulya biasanya kalau untuk MOU saya nggak tahu nih yang udah pernah Pak Mulya itu memang hard copy cap stempel basah yang diminta gitu ya. Stempel basah iya, terus kemudian tiap lembar itu ada paraf Pak, paraf yang merah itu. Oh gitu ya? Iya. Jadi mungkin nanti dikirim-kirim di scan, nanti di print, di paraf, di scan lagi, biasanya kayak gitu nggak masalah sih Pak. Ya itu dia makanya saya pikir kalau memang mereka bisa nerima. Jadi sifatnya seperti itu. Jadi kita berkirim email aja bolak-balik, paling print, paraf, tanda tangan ya bisa Pak. Ya bisa. Ya untuk menghemat waktu, efisiensi juga. Kalaupun nanti dipaksa minta hard copy-nya, kita minta waktu. Kalaupun misalnya deadline-nya terlewat, ya nanti bisa menyusul itu aja dulu paling. Yang saya usahakan, gitu. Yang paling saya bisa ajukan gitu. Gimana Pak Damora? Ya jadi besok saya kontak orang LPDP-nya, nanti siap-siap aja gitu. Ya. Kita coba aja dulu Pak. Gimana Pak? Iya. Saya coba nge-press mereka, tapi ya saya juga nggak bisa ini juga gitu kan. Mereka punya aturan main sendiri. Gimana? Ada lagi mungkin masukan atau cukup sekian dulu atau gimana? Saya pikir mah kurang lebihnya ya seperti itu dulu di awal. Gimana? Oke Pak. Ya Pak Kurnia, Pak Didit, Pak Damora, Pak Arya nih nggak belum ada suaranya. Oke saja. Oke. Pak Arya ngerekam kayaknya. Arya ini. Arya tidur. Ya. Arya, halo. Ya. Arya. Gitu nih. Kameranya dimatikan.